Saya yakin ketika penyidik menerima laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pasti semua penyidik tepuk jidat. Karena apa? Karena waktu penyelesaian perkara yang diberikan oleh undang-undang sangatlah singkat. Apalagi terkait dengan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh undang-undang terhadap penyidik. Sangat singkat sekali. Maka ketika permasalahan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak tercapai diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, out of court settlement, yang sekaligus juga merupakan alternatif penyelesaian perkara atau alternatif dispute resolution atau ADR, maka tentunya penyidik harus melanjutkan perkara tersebut sampai di pengadilan dengan jangka waktu penyelesaian yang singkat tadi ya, serta jangka waktu penahanan yang sangat-sangat singkat, sehingga penyidik harus segera menyelesaikan perkara tersebut dan menyerahkan tersangka atau pelaku anak tersebut ke jaksa penuntut umum untuk segera dilakukan sidang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jangka waktu penahanan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimanakah ketentuan terkait dengan jangka waktu penahanan terhadap anak yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut? Mari kita simak ulasannya. Pada VT kemarin, kita sudah membahas terkait dengan diversi, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pengadilan. Artinya, perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan tidak dilanjutkan sampai di pengadilan. Saat ini kita akan membahas terkait dengan jangka waktu penahanannya apabila perkara tersebut tidak tercapai diversi dan harus dilakukan proses sampai di pengadilan. Untuk kita ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setidaknya terdapat dua kriteria atau dua kategori anak menurut undang-undang ini. Yaitu yang pertama adalah anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian kriteria yang kedua adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Pertanyaannya adalah, apakah terhadap pelaku anak yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut dapat dilakukan penahanan? Jawabannya tentu ya, tentu bisa. Kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 32 ya, ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, anak telah berumur 14 tahun atau lebih, dan yang kedua, anak tersebut diduga melakukan suatu tindak pidana yang ancaman pidananya yaitu ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Tadi saya mengatakan bahwa ketika penyidik menerima laporan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pasti penyidik tepuk jidat karena memang waktu yang diberikan sangat sempit ya, terutama waktu penahanannya. Lalu di manakah ketentuan terkait dengan penahanan terhadap anak? Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 33 ya, yang menyebutkan bahwa penyidik dapat menahan paling lama 7 hari. Kemudian apabila perkaranya belum selesai, penyidik dapat meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum paling lama 8 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan oleh penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini adalah 7 tambah 8, kurang lebih 15 hari.
Lalu bagaimanakah apabila 15 hari tersebut penyidik ternyata belum dapat menyelesaikan perkaranya? Maka apabila 15 hari penyidik belum dapat menyelesaikan perkara tersebut, maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Selanjutnya kita bisa melihat ketentuan pasal selanjutnya, yaitu pasal 34 ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait dengan waktu penahanan oleh jaksa penuntut umum. Di sini jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk menahan paling lama 5 hari. Apabila perkaranya belum dapat diselesaikan oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dapat meminta perpanjangan dari hakim paling lama 5 hari. Berarti total adalah 10 hari ya, yang merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. Apabila selama 10 hari tersebut jaksa belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pasal selanjutnya yaitu pasal 35 terkait dengan jangka waktu penahanan oleh hakim ya, untuk pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada pasal 35 tersebut dijelaskan bahwa hakim dapat menahan anak paling lama 10 hari. Apabila pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut belum selesai, maka hakim dapat meminta perpanjangan dari ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari. Dengan demikian, total jangka waktu penahanan yang dimiliki oleh hakim adalah 25 hari. Apabila dalam jangka waktu 25 hari ternyata pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut belum selesai, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Lalu bagaimanakah dengan ancaman pidana terhadap anak yang diancam dengan ancaman pidana seumur hidup? Kita bisa melihat ketentuannya pada pasal 81 ya. Pada ayat 1 disebutkan anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, apabila keadaan dan perbuatan anak tersebut akan membahayakan masyarakat. Yang kedua, pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Misalnya kalau orang dewasa ancamannya 15 tahun, maka terhadap anak tersebut ancaman hukumannya setengahnya ya, kurang lebih 7,5 tahun. Kemudian pada ayat 3 disebutkan bahwa pembinaan pada LPKA, Lembaga Pendidikan Khusus Anak, dilaksanakan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Pada ayat 4, anak yang telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat ya, PB ya. Lalu pada ayat 5 disebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dan pada ayat 6 disebutkan, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut adalah paling lama 10 tahun penjara. Itu batasan-batasan terkait dengan masa atau jangka waktu penahanan terhadap anak yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Demikian, terima kasih.